ya. Apabila hewan kurban itu memenuhi syarat, Pak, sudah memenuhi syarat ini pada saat dibeli, memenuhi syarat, terus dibawa, lalu kemudian misalnya turun dari mobil open cab, terperosok kakinya, atau kakinya tersanung, jadi patah kakinya itu. Sementara tadi tidak boleh arja, tidak boleh yang pincang kakinya. Atau disimpan, Pak, itu hewan kurban di pekarangan, lari ke sana kemari, ya, masuk di pagar atau terperosok di lubang jadi pincang. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ulama kita membagi dua. Kalau yang bersangkutan itu orangnya kaya raya, mampu, mudah saja dia ganti, maka dia ganti. Tapi kalau orang yang kehidupannya pas-pasan nih, Pak, ini pas-pasan, oh ini juga sudah saya kumpul sedikit nih sampai bisa ikut patungan sapi, tiba-tiba saya lihat itu sapi saya itu yang pincang kakinya, nah ini seperti apa? Nggak usah diganti, nggak usah diganti. Nah, ini juga sekaligus saya tambahkan, Pak, ya. Semua pelaksanaan kurban yang kemudian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kurban, nggak usah khawatir. Bukan berarti tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya, cuma jatuh menjadi sedekah. Jadi ketentuan-ketentuan tadi kalau tidak terpenuhi itu tetap ada pahalanya, cuma jatuh menjadi sedekah, dan disebut kurban. Contoh misalnya, kan tadi sapi, Pak, maksimal 7. Wah, sekarang satu kompleks ini BPS patungan. Ayo kita patungan saja atas nama warga BPS. Beli sapi, Pak, tidak memenuhi ketentuan kurban. Tapi jangan juga mengatakan, weh sia-sia, tidak ada pahalanya. Tetap ada pahalanya, pahala sedekah. Nah, pahala sedekah, rame-rame. Tapi bukan berarti saya anjurkan, Pak, ini untuk kita patungan di sini, Pak. Ya, atau anak-anak sekolah, Pak, biasa kan 300-an orang di patungan. Itu tetap ada pahalanya, cuma tidak bernilai kurban. Jatuhnya sebagai sedekah. Ketentuan misalnya penyembelihan itu baru boleh dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Ya, sampai hari-hari tasyrik. Nah, ada yang lewat tanggal 14 Zulhijjah baru dia sembelih. Apa tidak ada pahala? Tetap ada pahalanya, cuma tidak bernilai kurban, jatuhnya sebagai sedekah. Tadi ketentuannya sapinya itu 2 tahun. Oh, ini sapi yang saya sembelih 1 tahun di umurnya. Apa tidak ada pahala? Tetap ada, jatuhnya sebagai sedekah. Jadi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kurban tetap ada pahalanya, cuma dia bernilai sedekah. Nah, cuma kalau misalnya siapa tahu, Pak, mohon maaf, ada di lembaga pendidikan melakukan itu, mesti anak-anak dipahamkan. Nah, dipahamkan ini sebetulnya belum memenuhi ketentuan kurban, tapi kita belajar, ya belajar, dan ini hanya bernilai sedekah saja, supaya tidak tertanam di benaknya, di kepalanya, oh ternyata bisa kurban, biar 100 orang yang patungan, tertanam itu di kepalanya. Ya, jadi silahkan dilakukan kalau mau melakukan, tapi sekali lagi tidak bernilai kurban, hanya bernilai sebagai sedekah biasa saja. Barangkali itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.